Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danti Rahmasari, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamkah dengan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Efektivitas Media Pembelajaran Google Meet berbasis aplikasi Kahoot terhadap hasil belajar matematika di Sekolah Dasar Negeri Cipinang Besar Selatan 04 Jakarta Timur. Dalam penelitian ini ada 3 bab yang akan dibahas. Di bab pertama ada pendahuluan, di bab kedua ada kajian teori, dan di bab terakhir ada metodologi penelitian. Baik, di bab pertama ini, yaitu pendahuluan, ada 5 subbab yang akan dibahas. Di subbab pertama ada latar belakang masalah. Di subbab yang kedua akan membahas fokus dan subfokus penelitian. Di subbab yang ketiga akan membahas tentang pertanyaan penelitian. Dan di subbab yang keempat akan membahas tentang tujuan penelitian. Dan di subbab yang terakhir ada manfaat penelitian. Latar belakang masalah. Tiap individu siswa memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain, tidak bisa dipungkiri, termasuk juga dalam kemampuan akademis atau juga sering disebut kecerdasan maupun intelektual. Kecerdasan sudah pasti akan mempengaruhi hasil prestasi anak di sekolah. Banyak ditemukan kasus kesulitan belajar tersebut dalam pembelajaran matematika. Karena banyak yang berpikiran bahwa pembelajaran matematika tersebut adalah sebuah momok menakutkan bagi para siswa. Munculnya wabah COVID-19 di seluruh dunia, termasuk di Indonesia sendiri, sesuai dengan data dari World Health Organization atau WHO, tercatat pada 24 April 2020 sebanyak 213 negara telah terjangkit COVID-19 ini. Virus ini merupakan penyakit yang menular, yang berarti penyebarannya sangat cepat dan mudah. Dalam keputusan pemerintah untuk memutus mata rantai virus tersebut, khususnya di bidang pendidikan, dengan mengadakan peliburan untuk para peserta didik serta tenaga didik. Tenaga didik, yaitu guru, mengupayakan proses pembelajaran online atau dalam jaringan yang biasa disebut dengan daring. Akan tetapi, tidak semudah yang direncanakan karena banyak kendala yang ditemukan dalam pembelajaran daring tersebut. Serta tidak bisa dipungkiri selama masa pandemik seperti sekarang ini, keresahan dalam proses pemberian materi pembelajaran tentunya akan dirasa jauh berbeda. Perkembangan teknologi di era industri 4.0 menjadikan sebuah ajang perlombaan dari berbagai macam perkembangan platform yang mendukung untuk pembelajaran secara daring ini. Salah satunya adalah Google Meet. Google Meet adalah salah satu fitur dari Google yang sangat membantu untuk dapat dimanfaatkan selama pandemi COVID-19 ini. Google Meet menjadi versi terbaik dan lebih kuat dibanding Hangout sebagai pendahulunya, karena aplikasi Google Meet ini mampu untuk tampil pada web, aplikasi Android, dan iOS. Dari penggunaan platform penunjang pembelajaran tersebut pun, banyak kegiatan penggunaan aplikasi pembelajaran yang bisa diterapkan di dalamnya. Salah satu media aplikasi yang dapat digabungkan dengan Google Meet ialah aplikasi game edukasi Kahoot. Game edukasi Kahoot ini memiliki berbagai keunggulan di dalamnya, serta tampilan yang sangat menarik tentunya. Yang menjadi tolak ukur utama dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini adalah hasil belajar para peserta didik. Dengan diadakannya pembelajaran secara daring di rumah masing-masing, mereka sudah pasti membutuhkan dukungan banyak dari orang tua dan guru untuk bisa memahami pembelajaran yang diberikan. Maka dengan adanya pemanfaatan media serta tunjangan aplikasi dapat membuat pembelajaran yang diberikan lebih menarik serta variatif. Jadi, dari latar belakang tersebut, dapat disimpulkan untuk menentukan fokus dan subfokus penelitian ini,
Fokus penelitian adalah efektivitas media pembelajaran Google Meet berbasis aplikasi Kahoot terhadap hasil belajar matematika materi bangun datar di Sekolah Dasar Negeri Cipinang Besar Selatan 04 Jakarta Timur. Dan subfokus penelitian diarahkan pada efektivitas media pembelajaran Google Meet berbasis aplikasi Kahoot dan hasil belajar. Selanjutnya, pertanyaan penelitiannya, apakah media pembelajaran Google Meet berbasis aplikasi Kahoot efektif untuk hasil belajar matematika materi bangun datar di kelas 3 SDN Cipinang Besar Selatan 04 Jakarta Timur? Serta tujuan penelitian untuk mengetahui keefektifan media pembelajaran Google Meet berbasis aplikasi Kahoot terhadap hasil belajar matematika materi bangun datar di kelas 3 SDN Cipinang Besar Selatan 04 Jakarta Timur. Manfaat dari penelitian ini ialah yang pertama ada manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi motivasi untuk meningkatkan dalam proses kegiatan belajar mengajar antara guru dan peserta didik, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar para peserta didik dalam pembelajaran matematika. Yang kedua, ada manfaat praktis. Dari penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan pengetahuan dan pengalaman penulis dalam menerapkan pengetahuan dalam memberikan metode pembelajaran yang berbeda terhadap masalah pembelajaran yang dihadapi. Di bab kedua akan membahas tentang kajian teori, yang membahas tentang deskripsi konseptual fokus dan subfokus pada penelitian. Pada deskripsi konseptual fokus dan subfokus dari penelitian ini memiliki 5 subbab. Di subbab yang pertama akan membahas tentang pembelajaran di masa pandemi. Di subbab yang kedua akan membahas tentang Google Meet. Di subbab yang ketiga akan membahas tentang aplikasi games Kahoot. Di subbab yang keempat akan membahas tentang hasil belajar. Dan di subbab yang terakhir akan membahas tentang pembelajaran matematika. Di poin pertama yaitu pembelajaran di masa pandemi. Situasi pandemi seperti saat ini sangatlah membutuhkan pendidik yang kreatif dan inovatif, mau belajar hal baru, dan dalam hal ini guru membutuhkan inovasi dan kreasi yang lebih untuk bisa mengubah metode pembelajaran tatap muka menjadi model pembelajaran dalam jaringan atau online. Metode pembelajaran online tidak mengharuskan siswa untuk mengikuti kursus. Siswa dapat mengakses konten pembelajaran melalui media internet. E-learning atau ada yang menyebutnya dengan online. Pembelajaran merupakan kegiatan belajar yang menggunakan jaringan internet, LAN, dan WAN sebagai metode penyampaian interaksi dan kemudahan serta didukung oleh berbagai bentuk layanan belajar lainnya. Keunggulan dari adanya pembelajaran daring ini yang pertama adalah praktis. Yang kedua, fleksibel. Yang ketiga, lebih menghemat waktu. Dan keempat, lebih banyak kemudahan. Adanya kekurangan dari pembelajaran daring ini yang pertama yaitu kurangnya partisipasi siswa atau minat siswa dalam mengikuti pembelajaran di masa pandemik dan daring ini. Yang keduanya, adanya adaptasi yang dilakukan selama pembelajaran yang berbeda dari tatap muka menjadi pembelajaran online atau daring. Yang ketiga, harus memiliki sinyal atau internet yang memadai. Selanjutnya, yaitu Google Meet. Google merilis Google Meet yang memungkinkan penggunanya melakukan video call dengan 25 pengguna lain di setiap rapat. Dengan kata lain, Google Meet dapat digunakan sebagai media alternatif untuk proses pengajaran. Dengan merebaknya virus COVID-19 ini, Google Meet kini telah menjadi salah satu layanan Google yang paling cepat berkembang. Antara Januari dan Maret 2020 ini, tingkat penggunaan hariannya telah meningkat 25 kali lipat. Kita bisa mendapatkan berbagai fungsi di Google Meet yang tidak didapatkan dari aplikasi serupa. Metode yang
Metode menggunakan Google Meet juga sangat sederhana dan tidak merepotkan pengguna, karena lebih efektif. Keunggulan Google Meet adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi papan tulis. Dalam aplikasi Google Meet, menyediakan fungsi papan tulis yang dapat membuat kata atau tulisan seperti layaknya ada di papan tulis. Yang kedua, tersedia gratis. Google Meet ini dapat diunduh dengan mudah dan gratis. Yang ketiga, resolusi tinggi. Dalam video Google Meet, mensupport untuk memiliki resolusi video yang tinggi serta tampilan yang jelas. Keempat, mudah digunakan. Google Meet ini hanya dengan mendaftarkan diri di akun Google sudah dapat menggunakan aplikasi ini. Yang kelima, layanan enskripsi video. Pengguna dalam menggunakan Google Meet ini, data yang digunakan akan selalu aman dan terjaga rahasianya. Yang keenam, pilihan tampilan beragam. Pengguna yang menggunakan Google Meet ini dapat menggunakan tampilan meeting yang bisa diatur sesuai dengan keinginan pengguna. Hingga 100 peserta. Dalam sekali panggilan Google Meet dapat mengundang hingga 100 peserta. Kekurangan dari Google Meet ini yang pertama yaitu kurangnya fungsi penyimpanan data. Di dalam Google Meet tidak adanya fungsi penyimpanan saat panggilan berlangsung. Yang kedua, tidak semua fitur gratis. Untuk menikmati semua fitur di dalam Google Meet, harus membeli paket software tambahan dari Google Suite terlebih dahulu. Yang ketiga, perlu jaringan internet yang stabil. Harus terkoneksi jaringan yang stabil dan cepat untuk bisa merasakan layanan terbaik dari Google Meet ini. Selanjutnya adalah aplikasi Games Kahoot. Aplikasi Kahoot sebagai platform teknologi pembelajaran menggabungkan permainan interaktif, pengalaman penilaian pembelajaran, dan dilengkapi dengan sistem pemantauan aktivitas siswa. Inovasi platform Kahoot yang digabungkan dengan media pembelajaran daring yaitu Google Meet dengan cara memasukkan aplikasi Games Kahoot ini sebagai media evaluasi games. Kahoot merupakan wadah kerjasama proyek antara Universitas Sains dan Teknologi Norwegia, Johan Brandt dan Jamie Burger, sebagai pemeraksa yang dapat membuat kegiatan asesmen pembelajaran menjadi lebih menarik, interaktif, bermanfaat, dan mudah untuk memantau hasil pembelajaran. Kahoot memiliki dua situs web, yaitu https://kahoot.com untuk guru dan https://kahoot.it untuk siswa. Semua fitur platform ini dapat diakses dan digunakan secara gratis. Fitur dari platform ini adalah prioritas proses evaluasi pembelajaran. Untuk menggunakan Kahoot, tidak perlu menginstal software di komputer atau smartphone, karena dibuat menggunakan software berbasis web dan dapat digunakan tanpa spesifikasi hardware dan software khusus sebagai perangkat lunak berbasis web. Hanya perlu mendaftar sebagai akun guru atau pelatih melalui akun kahoot.com dan memasukkan PIN untuk siswa. Kahoot memiliki kekurangan permintaan fasilitas internet yang membutuhkan sinyal dan jaringan yang kuat untuk dapat mengaksesnya. Di poin selanjutnya yaitu hasil belajar. Minat adalah karakteristik seorang yang relatif tetap. Minat memiliki pengaruh besar dalam pembelajaran karena orang yang tertarik akan melakukan apa yang mereka minati. Di sisi lain, tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa kepentingan manusia. Motivasi belajar merupakan keseluruhan motivasi peserta didik yang menyebabkan terjadinya kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan kegiatan belajar dan menunjukkan arah kegiatan belajar, sehingga tujuan yang diharapkan oleh objek pembelajaran dapat tercapai. Motivasi adalah semacam kekuatan atau yang disiapkan siswa untuk bersiap-siap mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pembelajaran merupakan suatu proses yang dilakukan oleh siswa, yaitu mengubah siswa untuk memperoleh tingkah laku yang sebelumnya lebih baik, berdasarkan pengalaman berinteraksi
dengan lingkungan. Dan semua itu adalah proses menuju hasil belajar yang baik. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar dibagi menjadi 3 kategori, yaitu internal, eksternal, dan faktor alam. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu faktor yang mempengaruhi pembelajaran berasal dari diri siswa itu tersendiri. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang ada dari luar siswa yang mempengaruhi proses pembelajarannya, seperti faktor lingkungan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu faktor instrumental atau faktor alat adalah faktor yang berhubungan dengan perangkat pembelajaran seperti media pembelajaran atau guru yang mengajarkan. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran matematika. Matematika adalah ilmu dasar pembangunan teknologi modern, memainkan peran penting dalam semua disiplin ilmu dan mendorong pemikiran manusia. Perkembangan teknologi sangat pesat informasi dan komunikasi saat ini bertumbuh pada perkembangan matematika di bidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori probabilitas, dan matematika diskret. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil materi pembelajaran tentang bangun datar di kelas 3 sekolah dasar. Bentuk bangun datar adalah bentuk dua dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar, dibatasi oleh dua garis lurus atau melengkung. Bentuk geometris pada kelompok bentuk bidang dan bentuk spasial keduanya merupakan konsep abstrak. Artinya, bentuk bukanlah suatu objek tertentu yang dapat dilihat atau dipertahankan, mirip dengan konsep bentuk geometris. Bentuk ini adalah bentuk spesifik yang biasanya terlihat atau dipertahankan. Di bab yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Dalam bab ini ada 9 subbab yang akan dibahas. Subbab yang pertama yaitu alur penelitian. Subbab selanjutnya yaitu tempat dan waktu penelitian. Subbab yang ketiga ada latar penelitian. Subbab yang keempat ada metode dan prosedur penelitian. Subbab yang kelima ada peran penelitian. Subbab yang keenam ada data dan sumber data penelitian. Subbab yang ketujuh ada teknik dan prosedur pengumpulan. Subbab yang ke-8 ada teknik analisis data, dan subbab yang terakhir yaitu pemeriksaan keabsahan data. Di subbab pertama, yaitu alur penelitian, ada 3 tahapan yang akan dilewati. Tahapan pertama yaitu tahapan persiapan, yang dilanjutkan dengan tahapan di lapangan. Dan selanjutnya, ada tahapan saat pengolahan data. Tempat dan waktu penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Cipinang Besar 04 yang beralamat di Jalan Cipinang Jaya 2, nomor 1, RT 9 RW 7, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dengan kode pos 13410. Waktu penelitian ini dilakukan pada tahun ajaran 2020-2021, yaitu semester 1, dan kurang lebih dilakukan sekitar 6 bulan pelaksanaan. Latar penelitian ini dilakukan berlokasi di Sekolah Dasar Negeri Cipinang Besar Selatan 04 Jakarta Timur dengan subjek peserta didik kelas 3 di Sekolah Dasar Negeri Cipinang Besar Selatan 04 Jakarta Timur. Jumlah peserta didik dalam kelas 3 ada 59 orang, yang terbagi di kelas A 29 siswa dan kelas B 30 siswa, dengan murid laki-laki berjumlah 15 orang di kelas A dan 17 orang di kelas B, serta murid perempuan berjumlah 14 orang di kelas A dan 13 orang di kelas B. Waktu penelitian dimulai dari tanggal 29 Desember sampai ke tahap penyusunan laporan di tanggal 1 Mei 2021. Di subbab yang selanjutnya, yaitu metode dan prosedur penelitian di sini, adalah tata cara untuk menemukan sesuatu dengan cara tertentu atau dengan langkah-langkah sistematik. Metode dapat didefinisikan sebagai cara atau teknisi yang dilakukan dalam proses sebuah penelitian. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan penelitian naturalistik atau penelitian yang benar-benar
apa adanya. Prosedur penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati. Analisa dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini selalu berusaha mengungkap masalah, keadaan, serta peristiwa sebenarnya yang terjadi. Ada tiga tahapan utama dalam penelitian kualitatif itu. Yang pertama ada tahap deskripsi atau orientasi, yang pada tahap ini peneliti menggambarkan serta mendeskripsikan apa yang terlihat, didengar, serta terasakan. Yang kedua ada tahap reduksi, yaitu informasi yang didapat direduksi kembali pada tahap pertama untuk bisa memfokuskan pada sumber masalah tertentu. Dan di tahap ketiga ada tahap seleksi, yaitu tahap menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih terperinci. Setelah itu melakukan analisis yang lebih mendalam tentang fokus masalah. Di subbab selanjutnya yaitu peran peneliti. Peran peneliti di sini tidak hanya berperan sebagai pengambil data, pengolah data, penemu, serta pembuat hasil penelitian. Namun, peneliti di sini menjadi teman untuk subjek serta observer yang menghasilkan informasi. Peran sebagai peneliti pun disetujui dan diketahui oleh pihak-pihak terkait, sehingga mempermudah perolehan data yang dibutuhkan. Data dan sumber data dalam penelitian ini memiliki dua sumber data, yaitu yang pertama ada data premier dan juga data sekunder. Di data premier merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau objek penelitiannya. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data premier dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang bersumber langsung dari guru wali kelas 3 Sekolah Dasar Negeri Cipinang Besar Selatan 04 Jakarta Timur. Sedangkan data sekunder dari penelitian ini merupakan data yang telah diterbitkan atau telah digunakan oleh pihak lain. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data sekunder dari hasil dokumentasi dan website maupun subjek lain seperti kepala sekolah, staf, dan karyawan. Di subbab selanjutnya yaitu teknik dan prosedur pengumpulan. Yang pertama ada observasi. Observasi sebagai pengumpulan data memiliki ciri yang lebih spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain. Yang kedua ada wawancara. Wawancara dilakukan peneliti dan penelitian ini untuk bisa memperoleh informasi tentang hasil belajar siswa terhadap materi bangun datar sebelum dan sesudah dilakukannya penelitian. Yang ketiga ada dokumentasi. Dalam dokumentasi di penelitian ini, memperoleh informasi dalam bentuk foto, video, dokumen yang mendukung dalam kegiatan penelitian ini. Dan yang terakhir ada bahan penelitian. Peneliti menggunakan media audiovisual dengan aplikasi pembelajaran daring yaitu Google Meet berbasis aplikasi Kahoot yang dijadikan sebagai teknik perolehan data. Teknik analisis data pada penelitian ini ada tiga tahapan. Di tahapan pertama yaitu reduksi data, selanjutnya yaitu penyajian data, dan yang terakhir ada penarikan kesimpulan. Dan selanjutnya ada pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi teknis, yaitu teknik pengumpulan data yang didapatkan dari sumber yang sama, serta menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi pada waktu yang bersamaan. Sekian video presentasi proposal penelitian saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.